Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi sama saya Ivan Rajis sore hari ini dengan tema ngobrol jeng batur ya. Nah sore hari ini kita bareng sama Kang Bustomi ya. Nanti Kang Bustomi akan memperkenalkan diri. Tapi sebelum itu di sini kita akan ngobrol ya, ngobrol santai atau bahasa Sundanya itu ngobrol jeng batur. Ngobrol jeng batur ya Kang. Ngobrol jeng batur. Ya, ngobrol jeng batur bahasa Sundanya. Kita ngobrol-ngobrol santai lah tentang coronavirus dan dampaknya pada buruh-buruh harian atau buruh harian lepas dan penghasilannya ya Kang. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan share videonya kalau memang merasa video ini menarik dan perlu teman-teman bagikan dan perlu teman-teman sebarkan ke orang-orang seperti itu. Nah, tetapi pada intinya esensi atau substansi dari video ini saya pribadi ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kecil seperti kita-kita ini gitu kan, termasuk masyarakat kecil para buruh harian lepas. Nah, tujuannya itu teman-teman, nggak ada tujuan lain seperti itu. Nah, oke, Kang langsung aja perkenalkan diri. Akang siapa dan berprofesi sebagai apa seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustomi, berprofesi sebagai buruh harian lepas. Oke, Kang Bustomi merupakan memiliki profesi sebagai buruh harian lepas ya. Ya. Nah, jadi Kang Bustomi ini adalah kakak kelas saya waktu SD ya. Jadi Kang Bustomi ini kakak kelas waktu SD dan berprofesi sebagai buruh harian lepas. Ya. Nah, tetapi terlepas dari pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh Kang Bustomi ini, ada satu hal yang saya ini salut gitu kan. Apa? Kang Bustomi ini memiliki ibaratnya kemauan buat belajar, memiliki kemauan buat lebih maju seperti itu gitu kan. Sekali lagi memang apapun profesinya, selagi kita memiliki kemauan buat maju ya, yang penting kan ada kemauan ya, gitu, yang penting ya. ada kemauan buat maju, ayo maju bareng-bareng seperti itu kan. Nah, Kang, sore hari ini kita bakal ngobrolin soal coronavirus ya, beserta dampak-dampaknya lah ya. Nah, menurut Akang nih ya, coronavirus itu apa sih Kang, sepengetahuan Akang gitu kan? Ya, kalau sepengetahuan saya sih coronavirus itu virus yang kecil ya, emang kasat mata tidak terlihat, cuman bisa kita rasakan. Ya, dampaknya ya susah buat nyari kerjaan, susah buat makan kan gitu, tetap aja makan sehari-hari, buat makan perlu kan gitu ya Kang ya. Terus ya segera ada bantuan aja lah gitu lah dari pemerintah kan. Oke, berarti menurut Kang Tommy itu coronavirus itu sebenarnya kita nggak bisa melihat ya, secara kasat mata kita nggak bisa melihat, tapi bisa dirasakan dampaknya ya. Dampaknya kepada pekerjaan, kepada penghasilan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mengenai Kang Tommy, mengenai dampak dari coronavirus bagi pekerjaan Kang Tommy itu gimana sih Kang? Ya sangat jauh lah, ya dibilangin susah nyari kerjaan, susah sekarang sih kan, sedangkan perut harus diisi ya. Emang coronavirus itu emang harus dicegah, emang sebaik-baiknya emang harus dicegah ya. Dan juga jangan perlu takdir juga kan gitu ya, karena dia sama juga kan makhluk ciptaan gitu ya, makhluk hidup sama kan gitu ya. Ya seenggaknya harus ada kerjaan lah buat para pekerja seperti saya ini kan. Kuli udah tahu sendiri kalau kuli nyari kerjaan sana sini kan susah gitu ya. Mau satu, kalau kuli kan nggak ada yang namanya kuli, jarang kuli yang pakai jasa kan gitu ya. Ya nggak ada yang pakai jasa gitu. Oke, bener ya Kang ya, ibaratnya memang coronavirus ini sangat berdampak lah ya bagi pekerjaan Akang ya. Ibaratnya mungkin jika hari-hari biasa itu meskipun memang tidak hampir tiap hari ya, tidak hampir tiap hari ada, tapi pasti ada lah ya Kang ya. Tapi seperti sekarang ini memang mencari pekerjaan itu sulit sekali ya Kang. Sulit ya. Apalagi pekerja buruh harian lepas seperti Akang. Nah, kira-kira Kang, sekarang ini Kang Tommy karena tidak bekerja ada penghasilan nggak? Penghasilan dari mana? Iya, nggak ada kan? Nggak ada ya. Iyalah jelas. Sedangkan pengeluaran tiap hari, pengeluaran tiap hari ada ya. Tapi penghasilan nggak ada, makan ya, segala macam gitu. Emang sih ya Kang. Jadi yang jadi menarik itu kok ibaratnya kita pengeluaran tetap ada tapi kok pemasukan nggak ada gitu ya Kang ya. Nah, itu yang jadi dilema bagi kita masyarakat kecil ya.
Nah Kang, jadi gini Kang, saya sedikit cerita ya, cerita. Saya pernah diskusi nih Kang sama teman saya di tempat saya kuliah ya, tempat saya kuliah. Sebenarnya kan eh, buruh-buruh harian lepas itu, buruh itu, istilahnya negara harus menjamin Kang, gitu kan. Negara harus menjamin kesejahteraannya, negara harus menjamin kesehatannya dan lain sebagainya gitu kan. Cuma memang yang masih menjadi persoalan bagi kita ya di Indonesia ini, memang buruh harian lepas itu tidak seperti buruh-buruh pabrik atau buruh-buruh industri kan, yang punya jaminan kesehatan, kemudian jaminan hari tua dan lain sebagainya gitu kan. Memang ini menjadi perjuangan bersama Kang buat buruh harian seperti Akang gitu kan, termasuk mungkin para pekerja-pekerja rumahan lainnya gitu kan, seperti itu kan. Nah Kang, kalau ngomongin soal coronavirus nih ya, nah kira-kira Akang sama teman-teman di desa ya, teman-teman di desa itu menyikapinya seperti apa sih Kang? Ya, menyikapinya dengan santai aja lah. Kenapa Kang? Iya, berjemur udah santai aja daripada nggak ada kerjaan kan gitu ya. Iya. Lebih baik santai aja udah. Malah kalau panik justru malah makin bikin drop ya, bikin sakit ya. Oke, benar-benar. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya lebih suka ngangkat atau ngajak ngobrol teman-teman seperti Kang Tommy, dan saya nggak suka ya ngajak ngobrol teman-teman yang ibaratnya punya jabatan atau punya istilahnya kedudukan. Ya saya pun mungkin nanti akan berbincang-bincang lah. Tapi kenapa saya suka sekali gitu kan ngobrol dengan teman-teman seperti Kang Tommy ini, yang ibaratnya benar-benar masyarakat kecil atau rakyat kecil gitu. Karena apa yang diucapkan itu ya sebuah realita yang dirasakan. Iya, gitu. betul. Bukan ibaratnya ada gimmick atau bukan ada istilahnya settingan lah ya, bahasa ininya mah ya. Bahasa gaulnya mah, bahasa kerennya mah gitu. Karena memang yang dikatakan oleh Kang Tommy atau yang dikatakan oleh teman-teman buruh harian lepas lainnya atau rakyat kecil lainnya, memang ini adalah suara-suara realita ya kan, suara-suara kenyataan, suara-suara orang kecil yang menjerit lah gitu, yang menjerit ya dengan keadaan. Nah Kang, kalau ngomongin masalah COVID dan dampaknya kan tadi Kang Tommy bilang ya bahwasannya dampaknya itu ke pekerjaan itu semakin sulit, penghasilan semakin tidak ada. Nah kira-kira harapan apa sih yang Kang Tommy inginkan, baik dari pemerintah atau dari masyarakat yang memiliki keadaan finansial yang lebih, itu kira-kira harapan apa sih Kang yang Kang Tommy inginkan? Yang saya inginkan ya dari pemerintah segera bantuan, kalau emang mau ada bantuan segera turunin kan gitu ya kepada pekerja seperti saya kan itu ya. Terus ke masyarakat ya harus aturin lah peraturan pemerintah kan gitu, emang dilarang banyak perkumpulan dengan orang ya, dilarang kan gitu, atur aja undang-undang negara itu. Oke, sebenarnya memang yang diucapkan Kang Tommy memang hampir menjadi harapan semua orang-orang atau masyarakat kecil ya, yang mewakili iya. Jadi saya berikan contoh lain ya, pedagang-pedagang kecil. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang pedagang nasi kuning di daerah saya. Nah, beliau itu bercerita Kang, jadi yang biasanya itu bisa habis 9 kilo karena adanya coronavirus itu bisa laku 5 kilo aja, syukur kan? Iya, syukur gitu kan. Nah, jadi memang dampaknya itu sangat dirasakan, sangat besar bagi masyarakat kecil terutama yang kita nggak punya tabungan, nggak punya stok makanan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita rakyat kecil atau masyarakat kecil, ada orang-orang desa seperti kita ini mengharapkan bantuan ya Kang, mengharapkan bantuan yang ibaratnya ya terutama dari pemerintah lah ya, sebagai penanggung jawab lah ya, sebagai penanggung jawab negara gitu kan. Nah, sekali lagi bukan kita hidup mengharap bantuan, tapi memang keadaan yang mengharuskan kita mengharapkan bantuan itu gitu kan. Betul, ya. Bukankah selama ini ya di hari-hari biasa kita tidak pernah mengharapkan bantuan ya kan? Karena kita masih bisa cari makan sendiri. Tapi kan dalam kondisi seperti ini ya kan, kita mau mengharapkan apa lagi ya? Nggak bisa mengharapkan apa-apa ya kan? Seperti itu gitu. Itu ya. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa saya berusaha menyampaikan aspirasi
kita semua ibaratnya rakyat kecil, termasuk saya juga rakyat kecil. Karena memang tidak semua orang bisa mengakses informasi ya yang secara luas, tidak semua orang bisa menyampaikan aspirasi. Dan kebetulan alhamdulillahnya Kang Tommy meskipun ya ibaratnya sebagai buruh harian lepas, Kang Tommy ini memiliki ibaratnya apa ya, kemampuan lah untuk menyampaikan aspirasinya gitu kan. Dari mulai Kang Tommy nggak canggung di depan kamera, atau Kang Tommy ya istilahnya mau diajak menyampaikan aspirasinya seperti membuat video ini ya Kang gitu. Tapi pada intinya teman-teman, ngobrol sore hari ini atau ngobrol Jeung Batur sore hari ini episode pertama, mungkin episode pertama yang bisa dikatakan masih sangat awal lah, masih sangat pemula gitu kan. Karena memang tujuan saya juga hanya ingin menyampaikan aspirasi, hanya ingin membuka mata teman-teman semua. Jadi kita nggak hanya berbicara mengenai soal teori-teori atau kita hanya berbicara mengenai soal narasi-narasi, tapi ada realita-realita yang sebenarnya masyarakat kecil itu sangat merasakan, seperti Kang Tommy ini gitu kan, penghasilan menurun, bahkan hampir tidak ada. Iya, pemasukan harus setiap hari kan gitu. Iya, pengeluaran harus setiap hari ya Kang ya. Nah, maka dari itu saya coba angkat nih ibaratnya suara-suara sumbang atau suara-suara jeritan-jeritan rakyat kecil kayak kita ini gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Nah, mungkin kesimpulan sore hari ini ngobrol Jeung Batur sore hari ini adalah kita masyarakat kecil kalau emang diharuskan untuk diam diri di rumah, kita hanya mengharapkan apa? Kita hanya mengharapkan jaminan sosial kita itu bisa dipenuhi, kebutuhan dasar kita dari mulai makanan, kebutuhan vitamin, kesehatan dan lain sebagainya itu bisa dipenuhi ya kan. Karena apa? Kalau itu semua tidak dipenuhi ya sama saja kita juga menyerahkan diri juga gitu kan. Nah, maka dari itu kita semua sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah itu gitu kan, bagi masyarakat kecil seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ya sore hari ini. Ada pesan penutup Kang di video sore hari ini buat teman-teman semua nih? Ada pesan apa Kang? Ya, jaga diri baik-baik. Udah. Jaga diri baik-baik ya. Oke, benar. Jadi pesan dari Kang Tommy, pesan di penutup video sore hari ini adalah teman-teman yang tidak ada kepentingan untuk keluar rumah atau tidak ada kepentingan untuk bekerja seperti Kang Tommy istilahnya buruh harian yang mau makan itu harus cari kerja dulu setiap harinya gitu kan. Kang Tommy menghimbau jaga diri baik-baik dan tetap di rumah ya kan. Maka dari itu ini menjadi pesan yang sangat berarti juga gitu ya, bagi kita semua yang kita sebenarnya bisa kok berdiam diri di rumah, tetapi kita masih kelayapan kemana-mana, kita masih suka keluyuran kemana-mana, sedangkan banyak orang di luar sana, para buruh informal, buruh harian lepas yang setiap harinya itu mau makan harus bekerja dulu seperti itu ya kan. Iya. Kalau tidak bekerja tidak makan. Nah, betul sekali. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya obrolan sore hari ini atau ngobrol Jeung Batur sore hari ini mengenai problematika coronavirus atau COVID-19 dan dampaknya bagi buruh harian lepas dan penghasilannya. Mungkin nanti selanjutnya saya akan coba kemas video ini jauh lebih cair lagi lah, atau jauh lebih dalam lagi ya, karena memang sore hari ini adalah permulaan kita. Saya hanya berusaha mencoba menggali aspirasi dari teman-teman gitu kan, menggali aspirasi dari buruh harian lepas seperti Kang Tommy ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau teman-teman suka. Iya, betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.